Hai hai, apa kabar adik-adik Pia? Dimanapun kalian berada, di sini berjumpa lagi dengan Kak Retno dan semua para pendamping Pia untuk mengikuti sekolah minggu secara online dari pukul 7 sampai selesai. Adik-adik Pia yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di sini nanti diajak oleh semua para pendamping Pia untuk bersukacita memuji nama Tuhan, berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan nanti bersama-sama mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo Nyaris. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, minggu ini adalah hari raya Pentekosta. Dan tema pagi hari ini, Roh Kudus membimbingku. Kita sungguh bersyukur karena kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Semoga adik-adik tumbuh menjadi anak-anak yang selalu setia kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Adik-adik yang terkasih, untuk kreativitasnya adik-adik sudah menyiapkan? Sudah? Oke. Untuk itu, mari bersama-sama kita mengikuti sekolah minggu. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi Mama, selamat pagi Papa, juga selamat pagi semua orang yang ikut sekolah minggu di hari Minggu pagi yang ceria ini. Jumpa lagi dengan Kak Nona. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Pastinya sudah dong. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, mengucapkan syukur atas segala berkat yang sudah kita terima sepanjang hari ini. Oke adik-adik, sudah siap? Yuk kita berdiri. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih.
Sebelum kita memulai sekolah minggu, marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang baik, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat bertemu di sekolah minggu. Bimbing dan berkati kami dari awal hingga akhir. Biarkan kami boleh menerima firman-Mu. Berkati Romo, suster, dan kakak pendamping Pia. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Para pengikut Yesus juga ada di sana. Mereka berkumpul menantikan karunia yang dijanjikan Yesus bagi mereka. Di tengah-tengah perayaan, karunia Tuhan datang. Dimulai dengan suatu bunyi seperti deru angin keras yang memenuhi rumah tempat mereka menanti. Selanjutnya, tampak sesuatu seperti api hinggap di atas mereka semua. Lalu Roh Kudus Tuhan memenuhi semua orang di dalam ruangan itu, dan Ia memberi mereka kuasa untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Orang-orang Yahudi dari segala penjuru dunia mendengar mereka dan takjub. Orang-orang ini berbicara dalam bahasa kita, kata mereka, dan menyatakan hal-hal ajaib yang telah dilakukan Tuhan. Petrus menjelaskan, inilah karunia Tuhan yang sudah dijanjikan sejak dahulu kala. Karunia ini kami terima melalui Yesus, Sang Mesias. Kalian menyalibkan Yesus, tetapi Tuhan telah membangkitkannya. Apa yang harus kami lakukan? Tanya orang-orang dengan sedih. Tinggalkan perbuatan jahat, jawab Petrus. Percayalah pada Yesus Kristus. Ia akan mengampuni dosa kalian dan memberi kalian Roh Kudus-Nya. Pada hari itu, 3.000 orang dibaptis. Masih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Halo adik-adik yang terkasih, selamat pagi, berkah dalem. Tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria. Syukur kepada Allah. Romo yakin adik-adik pasti tetap sehat, tetap ceria, dan terlebih lagi tetap semangat. Karena apa? Nah, pada hari Minggu ini kita merayakan Hari Besar Gereja. Apa itu?
hari Pentakosta. Ya, betul. Apa itu Pentakosta? Yakni turunnya Roh Kudus ke dalam diri para rasul. Nah, Roh Kudus inilah yang memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada para rasul untuk berani mewartakan Injil Kerajaan Surga. Maka kita semua juga harus semangat karena kita juga dicurahi oleh Roh Kudus. Tapi Romo, Roh Kudus itu bentuknya seperti apa ya? Nah, kalau dalam Injil, dalam kitab suci, Roh Kudus digambarkan ada seperti lidah-lidah api yang turun ke dalam diri para rasul. Ada pula Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati. Ya, tapi apakah itu Roh Kudus untuk yang kita ketahui, kita rasakan? Tadi dalam bacaan Injil kita mendengarkan dari bab 16 ayat 13. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Kita semua dipimpin oleh Roh Kudus. Bentuknya apa? Apakah kita menunggu lidah-lidah api turun dalam diri kita, atas kepala kita ini, lalu kita jadi semangat? Ataukah ada penampakan burung merpati di rumah kita? Wih, Roh Kudus datang. Kita jadi gembira, semangat. Loh, katanya digambarkan demikian dalam kitab suci. Lalu Roh Kudus itu seperti apa ya? Nah, kalau adik-adik merasakan kehadiran Roh Kudus itu sama seperti kira-kira kalau Bapak Ibu dan adik-adik pergi ke tempat baru, tidak tahu jalan, mungkin takut kemana, bingung, lalu pakai Google Map, lalu ada suara 100 meter belok kiri, lurus ambil jalur kiri, dan seterusnya. Ada suara-suara itu, aplikasi yang memimpin, memandu kita. Nah, saat ini Roh Kudus itu juga seperti itu, membimbing, mengarahkan, memimpin kita pada kebaikan, pada kebenaran. Caranya seperti apa? Suara hati yang muncul ketika kita mengalami atau mau berbuat sesuatu, mengalami peristiwa yang mungkin menakutkan, ada suara-suara yang menguatkan. Nah, itulah peran Roh Kudus yang berbicara lewat suara hati kita. Misalnya di tengah jalan kita melihat ada orang yang kebingungan mau menyeberang, lalu adik mengatakan, aduh kasihan ya, Bapak berhenti dulu ya nyetirnya, biar yang mau nyebrang itu lewat dulu, kita memberi jalan. Nah, itulah suara hati yang kita miliki, suara dari Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran atau kebaikan. Sehingga kita senantiasa diajak untuk berbuat kebaikan. Ada yang mungkin bertemu dengan sesuatu yang menarik, kita ingin memilikinya. Misalnya di atas meja ada makanan, roti yang enak banget, tapi kita tahu itu bukan milik saya, itu bukan milik adik-adik, tapi itu untuk kakak atau untuk tamu mungkin. Tapi kita kok
ingin menikmati roti itu. Ketika kita hendak mengambil, lalu kita diingatkan, ayo jangan diambil, berdosa, itu bukan milikmu. Nanti kalau yang punya atau bapak ibu tahu, marah, kamu akan dimarahi. Jangan diambil ya. Nah, misalnya ada suara-suara dalam hati kita seperti itu. Itulah bimbingan Roh Kudus yang memimpin kita pada kebenaran. Maka mari kita semangat menuju kepada kebaikan, menuju pada kebenaran bersama dengan Roh Kudus yang diutus untuk mendampingi kita, memimpin kita kepada kebenaran, yakni kepada Tuhan Yesus sendiri. Semoga adik-adik senantiasa bersemangat untuk berbuat kebaikan, mendengarkan suara hati, supaya kita senantiasa dibimbing dan dipimpin oleh Roh Kudus pada kebenaran. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi adik-adik, jumpa kembali dengan Kak Maya. Pada hari Minggu ini kakak akan membuat kreativitas yaitu topi Pentakosta. Langsung aja ya. Kita memerlukan peralatan yaitu piring kertas yang diameternya sesuai dengan kepala kita. Lalu kita juga memerlukan kertas minyak berwarna merah, kertas minyak berwarna kuning, 2 lembar kertas buffalo warna bebas. Lalu kita juga memerlukan pensil, penghapus, spidol atau bolpen, gunting, lem, dan pelubang kertas. Oke, kita langsung membuatnya ya. Check it out. Oke adik-adik, pertama-tama kita harus membuat pola dari topi ini dulu. Kita siapkan kertas buffalo dan piring kertasnya ya. Lalu kita letakkan seperti ini. Kita jiplak gambar piringnya. Sesudah kita jiplak, kita gunting. Sesudah kita jiplak, kita lipat menjadi 2. Lalu kita gambar polanya. Kita gunting. Kita buka seperti ini, lalu kita siapkan piring kertasnya. Kita ciplak lagi pola yang sudah dibuat tadi ke atas piring kertas ini. Setelah jadi, siapkan pelubang kertas. Dari kertas yang dilubangi ini kita bisa langsung menggunting bagian dalam piring kertas. Nah, jadi seperti ini. Kita siapkan kertas minyak warna merah dan kertas minyak warna kuning. Lalu kita potong-potong menjadi kotak-kotak seperti ini ya adik-adik. Kita potong menjadi ukuran kotak-kotak. Lalu setelah itu kita tempelkan di atas piring kertas ini. Kita tempelkan di pola lidah apinya. Tempelkan di sudut-sudut luarnya. Lalu setelah itu di tengah-tengahnya kita tempelkan
minyak yang berwarna kuning. Setelah selesai kita tempelkan atas minyaknya, kita siapkan kertas buffalo, lalu kita tuliskan ayat emas pada hari ini. Ayat emasnya diambil dari Injil Yohanes 16 ayat 13. Setelah kita tulis di atas kertas buffalo, lalu kita gunting seperti ini ya. Lalu kita tempelkan di topi ini. Topinya sudah jadi. Ini adalah penampakan dari topi Pentakosta yang sudah kita buat. Kita bisa langsung memakainya. Gimana? Bagus tidak? Oke, sampai sekian jumpa kita pada hari ini adik-adik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye. Hai teman-teman, bagaimana sekolah minggu hari ini? Pasti asik dan seru ya. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, marilah kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang baik, terima kasih telah memberkati dan membimbing kami selama sekolah minggu hari ini. Berikanlah kami iman yang kuat agar tetap dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mewartakan firman-Mu. Berkatilah Romo, kakak pendamping, Pia, suster, dan teman-teman. Jauhkanlah kami dari virus corona. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita mengakhiri sekolah minggu kita pagi hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan juga kita bersyukur atas karunia Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita untuk menjadi pemimpin kita pada kebenaran kepada Tuhan Yesus sendiri. Tahni sejenak. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik, para orang tua, para pendamping sekolah minggu, dan juga semua orang yang membutuhkan doa-doa kita melalui Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita, semoga menjadi pemimpin kita dan memberikan berkat kepada kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semangat. Gimana sekolah minggunya hari ini? Pastinya seru dan luar biasa. Karena apa? Karena kita sudah dengar dari Romo Nyaris kan, hari ini kita memperingati apa adik-adik? Bener banget, Hari Raya Pentakosta. Apa sih Pentakosta itu? Ayo, ada yang masih ingat? Iya, Pentakosta adalah turunnya Roh Kudus atas para rasul dalam bentuk lidah api. Nah, tadi yang sudah selesai membuat kreativitasnya, topinya bisa dipakai. Dan kita akan menyanyi satu kali lagi, kita akan memuji Tuhan. Kita akan meminta supaya Roh Kudus turun atas kita, supaya Roh Kudus ada dalam hati kita. Oke adik-adik, kita bangkit berdiri, kita ajak mama, papa, kakak, adik semuanya yang ada di rumah untuk bersama-sama memuji Tuhan. Ayo! Menari, bila Roh Allah ada di dalam
Gimana sekolah minggunya pagi hari ini? Seru banget ya. Dan oke, karena pagi hari ini tadi adik-adik semua sudah diajak oleh semua para pendamping Pia untuk bersukacita memuji nama Tuhan. Dan tadi bersama-sama kita sudah mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo Nyaris. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, nggak terasa ya kita sudah di ujung acara. Tetapi adik-adik jangan sedih ya, karena minggu depan kita tetap ada sekolah minggu secara online dari pukul 7 sampai selesai. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Kak Retno juga mau berpesan nih untuk adik-adik semua. Adik-adik tetap setia tinggal di rumah, selalu mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa ya untuk selalu memakai masker. Oh iya, dan adik-adik semua selalu mengingatkan papa, mama, kakak, adik, om, dan tante untuk selalu mengikuti misa secara online. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Kak Retno juga mau minta tolong nih kepada adik-adik semua untuk tolong kepada papa, mama, kakak, om, dan tante untuk like dan subscribe di sini nih di channel Pia Paroki Kudus. Semoga menjadikan berkat untuk kita semua. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati kita semua.